Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terbaru yang menarik dari drama robot trading DNA Pro. Yang katanya pada waktu seminar di apa itu ya? Kok tempatnya saya lupa itu. Ya, sudah dapat izin bersama-sama dengan ATG dan Fahrenheit. Jadi ada di Ritz-Carlton, saya baru ingat namanya. DNA Pro, ATG dan Fahrenheit saja yang dapat izin setelah seminar itu. Padahal Fahrenheit akhirnya sengaja me-MC-kan uang para pemainnya. DNA Pro bermasalah, begitu juga ATG tetap bermasalah dalam hal withdraw. Nah, kita bicara dulu mengenai DNA Pro nih ya. Ya, seminggu lebih yang lalu ini Tempo mengulas ini ya, mengulas apa dia bilang apa tuh? Menengok jeroan robot trading, siapa untung, siapa buntung. Dia ambil itu foto kantor DNA Pro yang disegel oleh Kementerian Perdagangan. Tapi waktu itu kan bandel ya, dicopot segelnya. Dia bikin pengumuman tuh sudah tidak ada segelnya, padahal dicopot sendiri, akhirnya disegel kembali ya. Oke. Nah, jadi Tempo nyelekit juga ini judulnya, menengok jeroan. Jadi udah tinggal jeroan gitu, udah nggak ada isinya robot trading itu. Siapa untung, siapa buntung. Oke, kita nggak usah lihat itunya lah ya, karena kita sudah tahu banyak yang buntung. Yang untung ada juga. Itu siapa? Bos-bosnya, foundernya, co-foundernya, leadernya, afiliator lah gitu ya. Itu untung, tapi yang di bawah-bawah buntung semuanya. Oke. Nah, perkembangan terbaru dari DNA Pro di mana Daniel Abe dan keluarga lah kabarnya ke Turki dan terus mau melanjutkan perjalanan ke Rusia, tetapi visa ekspresnya tidak keluar dan katanya mau kembali ke Indonesia dan dalam minggu ini mau menyelesaikan withdrawal yang tidak lancar ya kan. Kemarin kan ngakunya cuma 15% ya yang lancar, 85% mau diurus ke Rusia. Nah, sekarang nggak bisa masuk Rusia, bagaimana dong yang 85%? Mau menyalahkan brokernya? Lah enggak lah, kan ngirim uangnya melalui exchanger lokal yang ditentukan oleh DNA Pro itu sendiri kan. Kemudian dia yang teruskan ya tanggung jawab DNA Pro. Jadi kalau dia menyalahkan broker luar yang manapun dari pihak Rusia pun sudah menegaskan tidak ada hubungan dengan DNA Pro, ini akan menarik. Oke? Oleh karena itu, maka tidak heran ya kemarin-kemarin lah, baru 1 hari 2 hari beredar surat ini, surat somasi ya. Ini kecil, cuman saya bacakan saja ya. Jakarta 21 Maret 2022, ya baru 2 hari lah ya. Kepada yang terhormat Direktur PT DNA Pro Academy, Soho Capital Unit 3707 Podomoro City, Jalan S. Parman, Kafling 28. Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. UP Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB. Hal somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini ada 3 nih. Ya. Pertama, Jerry Gunandar selaku founder grup Octopus, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Russell, founder grup Gen, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dan yang ketiga, Rudy Kusuma selaku founder grup Ruduts, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga.
Dalam hal ini pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Kemudian bersama ini kami para pihak selaku founder group yang menaungi member pada PT DNA Pro Academy menyampaikan somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir kepada Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi pada PT DNA Pro Academy, bahwa sampai dengan tanggal surat ini disampaikan, baik kami para pihak maupun seluruh member PT DNA Pro Academy belum mendapatkan kejelasan mengenai penarikan atau withdraw atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi milik seluruh member pada platform trading PT DNA Pro Academy. Sehingga seluruh member saat ini mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat melakukan penarikan atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi yang telah disetorkan lah. Ntar saya lihat bagian keduanya nih. Ya. Yang telah diapakan tuh? Yang telah disetorkan lah dan dikelola oleh PT DNA Pro Academy. Bahwa secara terus-menerus dan sadar Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi PT DNA Pro Academy pada media massa dan media sosial mengklaim PT DNA Pro Academy bukan investasi ilegal, dalam kurung bukan scam, yang mana berbanding terbalik dengan informasi-informasi dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berwenang termasuk namun tidak terbatas keputusan-keputusan lembaga yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang menyatakan PT DNA Pro Academy merupakan investasi ilegal. Pertanyaan saya, yang bilang DNA Pro aman-aman siapa aja? Selain manajemen ya founder juga kan selama ini. Jadi sekarang founder seakan-akan menyalahkan manajemennya. Lah kan saya juga dibohongin Pak. Ya udahlah nanti kita bahas ya. Padahal yang bilang ini bukan scam, ini adalah punya izin, ya foundernya juga sehingga banyak merekrut member. Coba kalau dari pertama dia sudah menganalisa, sering nonton video saya, pasti dia juga tidak mau mempromosikan, Mbak. Mempromosikan kan bahwa DNA Pro adalah suatu investasi yang legal kan. Nah sekarang dia menyalahkan ini. Ya sudahlah ini urusan internal mereka. Jadi tapi kalau saya baca maksud saya lucu gitu. Padahal mereka sendiri selama ini bilang ini legal, ada izin dari AP2LI. Padahal itu bukan izin. Ada apa lagi? PSE, ada SIUP-L. Nggak ada yang dari Bapepti maka dibilang ilegal ya. Lanjut. Bahwa dengan tidak terrealisasinya withdraw atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi milik seluruh member serta pengumuman instansi terkait tentang daftar investasi ilegal perdagangan robot trading yang mana PT DNA Pro Academy termasuk di dalam daftar tersebut sudah sejak lama, bukan baru-baru ini, sejak beberapa bulan, tapi pada ngeyel ya kan, masih tetap ditawarkan. Lah sekarang menyalahkan manajemen. Padahal founder-foundernya sejak dari pertama diumumkan itu dianggap itu pengumuman Bapepti seperti angin lalu. Tetap percaya sama manajemen. Ya sekarang sih bisa ya kami juga korban dibohongin. Seru ya, lucu ya. Oke. Oleh karenanya patut diduga bahwa kegiatan yang dilakukan PT DNA Pro Academy merupakan tindakan yang dikualifisir bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Lah sudah sejak beberapa bulan yang lalu kan dibilang ilegal kan, pada nggak percaya. Dan Anda tetap juga menjual kan para founder ini kan, yang mana di bawahnya ada leader ya kan, ya afiliator lah ya. Nah sekarang seakan-akan bilang patut diduga ya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Jadi saya sebenarnya agak lucu gitu membaca somasi ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami memberikan somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir kepada Saudara Eliezer Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi PT DNA Pro Academy untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.
Satu ya, melaksanakan withdraw, penarikan atau pengembalian seluruh modal investasi atau deposit dan atau uang investasi milik member secara seketika. Jadi nggak pakai cicil-cicil gitu ya. Dan sekaligus, astaga, duitnya juga udah nggak ada ini ya. Dua, memberikan penjelasan sesuai fakta hukum yang sebenarnya mengenai kegiatan perdagangan robot trading atas modal investasi atau deposit dan atau uang investasi milik member yang dikelola oleh PT DNA Pro Academy. Tiga, memberikan penjelasan dan perkembangan terkini sesuai fakta hukum yang sebenarnya mengenai status kegiatan usaha PT DNA Pro Academy. Keempat, meminta manajemen PT DNA Pro Academy untuk segera mengadakan pertemuan dengan founder group. Foundernya bukan hanya 3 sih, tapi yang mensomasi ada 3 founder ini. Bahwa kami memberikan waktu 2 kali 24 jam. Ya, sejak tanggal somasi ini disampaikan kepada saudara Eliasar Daniel Piri alias Daniel AB selaku direksi pada PT DNA Pro Academy untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan kami di atas, serta kami memperingatkan kembali agar saudara supaya menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan apa ini? Saya lihatnya yang halaman berikutnya, menarik ini, sebagai perbuatan yang apa ini? Sebentar, yang melanggar hukum lainnya. Oke? Bahwa apabila somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir ini tidak diindahkan, maka kami akan segera mengambil langkah-langkah hukum yang konkret untuk melindungi hak-hak kami, baik pidana, perdata, dan atau upaya hukum lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian somasi dan atau peringatan pertama dan terakhir ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Siapa itu yang tanda tangan? Jerry Gunawan, founder tim Octopus, ya, Octopus, catat. Russell, founder tim Gen, dan Rudy Kusuma, founder tim Ruduts, ya. Oke. Ini menarik. Ini menarik. Seakan-akan sekarang foundernya mengatakan, para founder ini yang 3 ini menyatakan, kami nggak tahu bahwa selama ini bahwa kami juga ditipu. Seakan-akan dia mau membela para member kan, dia mengatasnamakan member-member yang ada di bawahnya. Tenang, kami akan tuntut ini. Ya, pertanyaannya. Nah, ini menjadi bahan diskusi ya. Nah, di sini kalau kita lihat, apakah dengan membuat somasi seperti ini, para founder, co-founder, leader, ya semuanya lah itu ya, afiliator lah ya, yang mempunyai banyak member di bawahnya, dengan membuat somasi ini kepada manajemen DNA Pro, seakan-akan membela para membernya itu, akan membuat mereka terbebas dari jeratan hukum perdata atau pidana daripada membernya. Maksud saya begini loh, betul somasi ini seakan-akan mau membela para membernya yang dirugikan. Padahal founder-founder ini pastinya tidak dirugikan, dia sudah dapat uang banyak kok. Nanti saya ada videonya. Ya, pasti. Meskipun ada uang dia yang dia trading yang juga belum kembali, tapi dia sudah dapat bonus-bonus karena hasil merekrut. Jadi sebenarnya founder-founder ini bisa kita buktikan sih ya, dia tidak mengalami kerugian finansial. Dia sudah mendapatkan banyak uang dari hasil merekrut member. Tapi di sini seakan-akan dia mau membela membernya mensomasi manajemen. Menurut hemat saya, para founder ini, di bawahnya ada co-founder, ada leader, ya afiliator lah kita sebut ya, tidak akan terbebas dari jeratan hukum perdata maupun pidana. Karena dia mendapatkan benefit kan dari merekrut. Kan sudah dijelaskan bahwa yang menjadi korban beneran adalah mereka yang tidak punya downline. Tapi kalau mereka yang punya downline dan menerima bonus, komisi, apapun namanya dari perusahaan, nah dia itu bisa dituntut. Jadi membuat somasi ini bagus lah ya, seakan-akan memberikan gambaran kami bertanggung jawab ini kepada para member. Tapi dia juga bisa dituntut karena dia sudah pegang uang. Kalau manajemennya kabur ya, mereka ini yang bisa dituntut oleh para member. Mereka nggak bisa bilang sebagai korban. Saya ambil ilustrasi ya, Indra Kents, Doni Salmanan, dan nanti sebentar lagi akan ada beberapa
lagi afiliator binary option yang sudah diperiksa ya. Pertanyaannya, masuk akal nggak kalau Indra Kents atau Doni Salmanan membuat surat somasi ke Binomo? Kalau Doni Salmanan kemana itu? Ke Quotex ya. Ya, kalau Kapten Vincent ke Oxtrade ya. Yuk kita somasi itu manajemen Binomo, kita somasi manajemen Quotex, kita somasi Oxtrade bahwa kita dirugikan. Kami atas nama member ya dengan ini mensomasi, kalau tidak mengembalikan uangnya maka kami akan lakukan tindakan hukum. Apakah dengan melakukan itu Indra Kents melindungi member-member yang sudah direkrutnya dalam permainan binary option? Ya tidak, tetap dia masuk penjara. Kenapa? Dia afiliatornya. Dia mau somasi Binomo, urusan dia, itu lain persoalan. Tetapi dia keburu dituntut dulu oleh para member yang direkrutnya, yang masuk ke dalam Binomo itu gara-gara terpincut oleh promosi dia. Ya sama di sini. Para founder, co-founder, leader, atau sebut saja para afiliator robot trading ini tidak akan terbebas dari tuntutan hukum perdata maupun pidana yang akan dilakukan dan bisa dilakukan oleh para member yang dirugikan. Jadi kalau menurut hemat saya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah, somasi ini sama aja seperti mau melepaskan tanggung jawab dari para founder ini. Supaya seakan-akan tuh salah manajemen, ya, salah DNA Pro. Nah, jadi ini akan sama saja gitu. Coba, lucu kan kalau Indra Kents misalnya mensomasi Binomo, ayo kembalikan uang-uang member kami, ya, kami dirugikan. Padahal dia sendiri sudah jadi miliarder, ya, Sultan Medan. Doni Salmanan misalnya mensomasi apa itu, Quotex, ayo kembalikan uang-uang member kami, ya. Kalau enggak kami lakukan tuntutan hukum. Mana? Nggak bisa, dia yang masuk penjara. Karena gara-gara dia, orang-orang ini pada masuk ke Quotex. Binary option yang ditradingkan melalui platform Quotex. Begitu juga Indra Kents. Merekrut orang, main binary option di platform Binomo. Jadi menurut hemat saya, tolong koreksi kalau saya salah, sekali lagi. Membuat somasi ini kepada manajemen DNA Pro bagus, tetapi ini tak lain dari usaha untuk melepaskan tanggung jawab. Membuat somasi ini tidak akan menghapuskan tanggung jawab para founder, co-founder, leader, atau afiliator para robot trading. Ya, kita lihat saja perkembangannya dan ini tentu akan sangat menarik. Oke, tapi sebelum saya akhiri, kita nontonlah satu video yang menurut saya entertaining di sini videonya ya. Di sini menjelaskan penghasilan puluhan miliar, 20 miliar lebih dari seorang founder yang tadi juga ikut mensomasi ya. Nah, uangnya itu kan uang para member yang direkrutnya, yang korban. Ya kan? Nah, itu uangnya kemana? Harus dikembalikan dong. Kita lihat nih videonya. Nebak income-nya komandan co-foundernya Octopus berapa? 1302. Bentar, kita. Berapa? 225. Di sini berapa? 2258. Gua 225. Berarti yang menang Ronald ya, 225 dia. 225. Siapapun yang menang yang 1% kan gua. Siapa bos? Income bos? 22,5 M. Mantap. Bulan ini. Mantap, cuan. Anda dengar kan? Berapa yang didapat? 22,5 miliar. Itu bukan dari hasil tradingnya itu. Hasil tradingnya dia tidak sebesar itu. Itu hasil dari merekrut member-member di bawahnya. Apakah dengan dia ikut menuntut manajemen DNA Pro akan membebaskan dia dari cicipan 22,5 miliar tadi? Itu baru sebagian ya yang diperlihatkan. Masih ada lagi kan? Sudah mengerti maksud saya?
Summary-nya adalah melakukan somasi atau menuntut manajemen DNA Pro tidak akan membebaskan para founder, co-founder, leader, atau afiliator lah sebutnya dari robot trading ini, khususnya dalam bahasan ini adalah DNA Pro, terhadap jeratan hukum perdata maupun pidana dari para member yang dirugikan. Semoga ini mencerdaskan Anda semua dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.